Kita mulai. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Q. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, seperti janji kami akan membicarakan seputar public speaking nih hari ini di Bincang Inspirasi, Tips Belajar dan Lancar Public Speaking. Oke, pertama-tama Minkyu ingin menyampaikan kalau SQ mengadakan Bincang Inspirasi ini adalah karena SQ bercita-cita untuk selalu mendukung anak muda untuk selalu menggali bakat, minat, dan potensi yang ada dalam dirinya. Nah, dalam episode kali ini kita akan membicarakan seputar public speaking. Oke, ini udah pada bergabung ya. Halo semuanya, apa kabar? Oh bukan ini yang punya SQ, saya bukan yang punya SQ ya. Ini Minkyu. Perkenalkan. Oke, kita lanjut. Oke, tentang public speaking. Nah, Sobat Q tahu nggak sih kalau public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum adalah sesuatu skill yang bisa dipelajari. Dan zaman sekarang banyak banget, memang tidak semua, tapi hampir semua pekerjaan membutuhkan komunikasi yang baik ataupun public speaking. Contohnya host, MC, presenter, pengacara, apalagi banyak banget pokoknya ya. Dan kali ini kita akan membicarakan seputar public speaking kepada ahlinya, bersama ahlinya yaitu Kak Imam Ganendra yang merupakan Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekaligus adalah MC dan presenter dari TV TVRI Jogja. Keren banget. Oke, langsung aja kita undang Kak Imamnya. Sebentar. Kak Imam. Oke, friendly reminder juga, seperti biasa untuk 3 penanya yang beruntung sore ini akan mendapatkan hadiah ya dari SQ ya. Jadi yang punya pertanyaan ketika kita bahas langsung aja ditanyakan, nanti akan kita bahas satu persatu. Oke. Mana nih Kak Imam? Oke. Sobatnya lagi pada sibuk apa nih? Lagi pada apa nih kegiatannya sore-sore gini? Semoga masih sempat ya untuk mengikuti Bincang Inspirasi ini. Bentar ya. Oke. Ini dia Kak Imamnya, sebentar lagi masuk. Tidak dapat bergabung ya. Wah, rame banget nih. Halo Kak Imam. Ya, halo. Selamat siang. Dengar nggak suara saya? Terdengar cukup baik. Ya. Oke. Kak Imam, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik juga. Masih semangat ya sore ini ya untuk membahas kupas tuntas tentang public speaking, masih semangat ya? Iya. Oke Kak Imam. Sedikit ya. Sebentar. Oke. Nah, ini dia teman-teman Kak Imam yang merupakan duta bahasa, juga MC, presenter TV. Nah, kita akan mendapatkan ilmunya sebentar lagi dari Kak Imam. Sebentar ya, sepertinya Kak Imam mengalami gangguan koneksi.
Jangan lupa teman-teman yang nonton sambil dibawa santai aja. Jangan lupa sambil minum SQ ya. Oh, tadi ada sedikit kendala di jaringan. Oke, Kak Imam, kita ini ngobrolnya santai aja. Apakah Kak Imam sudah punya bekal untuk ngobrol santai? Iya, ternyata udah diminum duluan, Sobat Q. Aduh, enak banget. Cocok. Di siang hari yang gerak ini ya, seger banget. Oke, nih Kak Imam. Kak Imam boleh pertama-tama biar Sobat Q makin kenal dengan sosok Kak Imam. Silakan perkenalkan diri dulu, Kak. Baik, terima kasih. Selamat siang ya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imam Ganendra. Saya asli Bantul, Jakarta. Lahir November 97. Waduh, 24 tahun sekarang, Kak. Kegiatan saya sehari-hari sebagai penyiar radio, dan juga presenter televisi, dan juga MC, dan aktif berbagai kegiatan organisasi seperti duta atau ambasador. Seperti salah satunya adalah duta bahasa, seperti yang Kak Mayang sampaikan ya di pamflet ya. Begitu, Kak. Oke, kalau kesibukannya Kak, hari ini, kesibukannya akhir-akhir ini yang dijalankan gitu apa nih Kak, kesibukannya setiap hari? Ya, setelah saya lulus kuliah, saya kuliah di nuklir ya, jurusan nuklir, tapi terlanjut dengan public speaking. Sampai akhirnya setelah lulus saya memutuskan perjalanan hidup saya untuk melamar pekerjaan yang ada di bidang public speaking, yang mana saya kerja di sales marketing di MNC Group atau MNC Media. Begitu sama ya. Jadi fokusnya di public speaking. Ya. Oke Kak, jadi kan public speaking ini kan memang suatu skill yang bisa dipelajari gitu ya Kak ya. Dan pastinya nih beberapa dari Sobat Q mungkin punya cita-cita misalnya menjadi presenter atau profesi apapun yang membutuhkan skill public speaking. Nah, jadi kita hari ini minta ilmunya sedikit dari Kak Imam untuk disampaikan gitu ya Kak ya. Oke, kita masuk ke pembahasan langsung. Yang pertama, bolehkah dijelaskan Kak pengertian public speaking itu sendiri gitu? Baik, terima kasih. Public speaking secara sederhana adalah berbicara di depan umum. Buat teman-teman semuanya yang di sini bergabung dengan afirmasi positifnya, ada yang waduh seger lihat Kak Imam katanya. Thank you ya buat teman-teman yang gabung di sini. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi yang tergabung di sini, memiliki motivasi untuk bisa public speaking. Yang mana teman-teman semuanya kalau ingin belajar public speaking, biar percaya diri di depan umum, ketika ngomong di depan banyak orang, tentunya public speaking ini merupakan skill yang bisa dipelajari seperti keterampilan-keterampilan yang lain. Misalnya yang pengen belajar basket kan baru belajar tenis atau belajar menari, itu pasti ada prosesnya. Sama kayak public speaking. Jadi yang mana berbicara di depan umum, kalau teman-teman maaf Kak Imam, mohon maaf menginterupsi. Ini banyak yang bilang suaranya kresek-kresek Kak. Iya, agak kurang jelas. Mungkin boleh dicopot aja kali ya kayak headsetnya. Karena suara yang masuk, iya agak kurang jelas. Tuh. Baik, sekarang gimana? Jelas nggak? Better. Oke. Ya, sampai ke mana? Saya lanjut ya. Iya, silakan Kak. Mohon maaf. Terima kasih. Waduh, ini artinya teman-teman pada pengen mendengarkan suara saya dengan jelas nih, karena informasinya penting. Mudah-mudahan menjadi motivasi ya, khususnya teman-teman yang pengen belajar public speaking, atau gampangannya ya, percaya diri ketika dihadapkan dengan banyak orang untuk ngomong. Gitu. Itu dia public speaking. Oke. Itu pengertiannya tadi ya, kayak percaya diri untuk ngomong di depan orang. Itu simpelnya gitu ya. Oke, yes. Kak. Nah, kalau kita mau pelajari sesuatu kan pasti ada dasar-dasarnya nih. Kalau dasar-dasar public speaking itu sendiri apa ya, Kak? Dasar-dasar dari public speaking yang pertama adalah kita harus bisa mengatasi nervous. Nih, satu ini kita bisa bedah banyak banget nih teman-teman. Karena nervous ini kebanyakan setiap orang beda mengalaminya. Misalnya, kalau mau naik ke atas panggung, biasanya nervousnya satu orang dengan orang yang lain itu beda. Ada yang mual-mual. Ada nggak yang ngerasa mual-mual ketika mau maju di depan umum? Ada juga yang ngerasa pipisnya sering gitu, kayak anyang-anyangan, atau kebelet berak, atau keringet dingin, atau overthinking, atau kaku nih, atau dingin gitu. Nah, itu setiap masing-masing beda. Nah, kalau kita sudah tahu nih dasar-dasar public speaking adalah kita harus percaya diri, makanya nervous ini harus bisa kita pangkas. Misalnya nervousnya teman-teman ini keringat dingin, atau tiba-tiba sering ke kamar mandi ketika mau maju gitu. Yang pertama yang harus kita kuatkan, yang menjadi dasar kita harus bisa menjadi public speaker yang hebat adalah
kuasai suasana untuk bisa naik ke atas panggungnya. Misalnya, hal-hal yang bisa menghilangkan nervous. Yang pertama nih, yang paling universal ya Kak ya. Biasanya kalau mau naik ke atas panggung, kita harus bisa relax terlebih dahulu. Relaxnya dengan cara apa? Misalnya, ambil nafas dalam-dalam lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Gitu. Bisa itu biar relaksasi. Ada juga yang dengan cara yang lain, misalnya makan permen karet, atau dengerin musik, atau menghafalkan materi lagi, atau ngobrol sama temennya. Ini banyak cara, tinggal teman-teman merefleksikan sendiri apa permasalahannya dan apa penyembuhan yang tepat untuk biar bisa rileks gitu, menguasai suasana. Begitu, Kak. Oke, itu dasar-dasarnya tadi berarti ada mengatasi nervous dan kuasai suasana gitu ya Kak ya. Oke, Yes. ini ada dari Kak Patrick. Suara Kak Imam candu banget, apalagi kalau lagi siaran. Wah, kayaknya ada fans berat juga, fans berat Kak Imam. Thank you. Oke teman-teman, jangan lupa yang mau punya pertanyaan, yang mau nitip pertanyaan, silahkan diketik langsung aja. Oh ini sudah ada nih, sudah ada pertanyaan satu. Kita boleh disambi ya Kak ya untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Boleh, iya ini banyak yang bertanya nih, saya suka banget aktif. Betul. Pertanyaan pertama dari Kak Dimas Ergau, bagaimana menentukan topik yang menarik dan bagaimana menggunakan timing yang tepat untuk ice breaking? Oke, mungkin bisa diintro dulu ice breaking itu apa? Mungkin banyak teman-teman yang belum paham gitu. Silakan Kak. Baik. Ya, ini menjadi tantangan yang cukup besar ya, apalagi dalam ice breaking ini banyak sekali variasinya dan juga timing yang tepat kapan kita harus menggunakan ice breaking, di mana waktunya, dan ice breaking apa yang kita harus gunakan. Nah, ice breaking itu apa sih? Ice breaking adalah sebuah teknik untuk bisa mencairkan suasana. Itu kan dasarnya ice breaking ya, kayak mencairkan es yang mana itu kaku biar bisa cair di suasananya. Nah, bagaimana sih timing yang tepat? Ini tergantung dari kita pribadi bisa dipersiapkan dan juga dari luar ya. Yang dari kita pribadi misalnya, kita harus persiapkan banyak sekali metode-metode atau variasi-variasi ice breaking. Misalnya ice breaking yang pertama, yang paling mudah adalah meneriakan slogan. Misalnya dalam suatu perkumpulan pasti ada slogan kan. Yuk kita coba jargon atau slogan kita, yuk, itu yang paling mudah. Yang kedua, masuk ke semi-semi rada games gitu. Misalnya pertanyaan yang lebih ke tebakan yang menarik gitu. Misalnya, gedung ini hadap mana, siapa yang tahu gitu. Ada yang hadap utara, selatan, ini. Terus jawabannya yang benar adalah hadap ke depan, kayak gitu misalnya. Kayak lebih ke tricky kayak gitu. Atau hal yang lain, games-games yang memacu gerak sensorik atau motorik mereka gitu. Sambil mikir, sambil gerak gitu. Itu juga bisa memacu gitu. Tapi balik lagi ke ininya, tanggung jawab kita sebagai MC atau moderator. Misalnya kalau timing yang tepatnya itu misalnya ada kekosongan atau grup band yang mau datang atau narasumber yang mau datang itu terlalu lama, kita harus mengisikan, itu kita harus komunikasi dengan LO. Takutnya kita yang harusnya dari LO itu komandonya adalah untuk ke next rundown atau kita masuk ke rundown yang selanjutnya ya gitu. Atau mau diisi ice breaking gitu. Jangan gegabah untuk kita, oh ini kosong nih, saya breaking saja. Jangan seperti itu, kita balik lagi ke komando yang ada di pembuat acara atau LO-nya gitu. Kalau dari pribadi ya, pribadi harus, sekali lagi, dari pribadi kita harus siapkan variasi ice breaking. Yang kedua dari luarnya adalah kita memastikan dulu. Gitu Kak Mayang, dan juga tadi yang sudah tanya, bagus banget pertanyaannya. Siap. Jadi lebih ke inisiatif tapi jangan lupa koordinasi rundown-nya gitu ya Kak ya. Oke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, Kak Imam. Jadi, Kak Imam sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di dunia public speaking, tentunya sudah merasakan manfaat itu sendiri dari public speaking. Manfaatnya public speaking. Nah, bisa Kak, tolong di-share manfaat apa yang Kak Imam rasakan setelah mempelajari, setelah menguasai public speaking. Gimana, Kak? Coba diulang pertanyaannya. Oke, manfaat yang Kak Imam rasakan, boleh di-sharing manfaat dari public speaking gitu. Iya, sharing manfaat dari public speaking ya? Betul. Ya, baik, sharing manfaat dari public speaking. Yang pertama kita harus tahu, public speaking itu kan sebuah kemampuan berbicara di depan umum, yang mana ini sebuah keterampilan yang bisa dibilang universal. Karena bagaimanapun Anda, profesi Anda besok misal jadi dokter, jadi guru, jadi manajer, jadi bahkan pemimpin-pemimpin yang ada di negara atau di dunia perpolitikan saat ini, pahlawan, itu pasti tidak lepas dari yang namanya ilmu public speaking. Jadi,
kalau bisa dibilang kita belajar keterampilan apa yang bakal kepakai di masa depan, salah satunya adalah public speaking, teman-teman. Mungkin ya kalau teman-teman tidak berhadapan dengan public speaking pun, besok misalnya teman-teman di sini jadi calon ayah, itu kan juga bakal menjadi leader juga buat anak-anak dan juga istri di rumah tangga untuk mengatur bagaimana berjalannya sesuatu atau mengkoordinir sesuatu. Pastinya dengan kecakapan kita menyampaikan gagasan yang ada di pikiran kita menjadi suatu kalimat yang baik, niscaya nih atau teman-teman nih biasanya akan lebih diterima kalimatnya dengan baik, dan juga kita bisa lihai itu untuk bisa membuat kata-kata yang memang ini efektif dan juga efisien gitu. Lanjut Kak, boleh di-share Kak pengalaman Kak Imam bagaimana jika terjadi masalah. Sebentar ya, ini sepertinya rada kendala yang kerap terjadi saat Kak Imam misalnya menjadi MC atau hilang sebentar. Kak Imamnya hilang teman-teman, sebentar. Mungkin koneksinya terputus. Kita minta untuk bergabung lagi. Jangan lupa teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau nitip pertanyaan bisa langsung diketik ya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Dan jangan lupa nyimaknya itu sambil... Oke, udah balik lagi. Ya. Oke, Kak Imam. Oke Kak, balik lagi ke pembahasan kita. Boleh di-sharing Kak? Kak Imam kan sudah berada di dunia public speaking itu kan sudah dalam waktu cukup lama gitu. Ya. Nah, masalah atau kendala yang misalnya kerap terjadi saat Kak Imam menjadi MC atau melakukan public speaking gitu. Boleh di-sharing Kak? Baik, masalah yang terjadi adalah ketika kita MC acara kenegaraan, itu kita harus memiliki sense of kata-kata yang bisa dibilang formal, itu kita harus memiliki perbendaharaan kata yang baik gitu. Terlebih ketika kita memanggilkan juga, ini tantangannya juga memanggilkan gelar-gelar yang ada. Misalnya ini pejabat-pejabat tinggi kan banyak sekali nih gelar-gelarnya. Kita harus make sure nih, kita harus pastikan penyebutannya dengan baik atau masih benar apa salah gitu. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah dengan audiens yang levelnya lebih banyak gitu. Kalau saya pribadi permasalahannya adalah dengan menghandle audiens 500 orang masih oke. Tapi ketika nanti ada 1.000 orang, 2.000 orang, 3.000 orang, ini pasti memiliki rasa nervous tersendiri gitu. Kalau saya pribadi tantangannya adalah dari jumlah audiens yang semakin banyak, kita harus perbanyak lagi jam terbangnya untuk bisa menguasai suasana lebih banyak lagi. Karena semakin banyak massa, tentunya cara menghandle massa tersebut lebih susah ya. Gitu, tantangan yang saya hadapi sih itu. Oke, jadi itu termasuk tips juga teman-teman. Kita sebelum misalnya kita ada di acara yang formal, kita harus pelajari dulu tuh gelar-gelarnya. Nah itu termasuk tips, jangan lupa. Dan itu penting ya. Mungkin lihat agak kurang, maksudnya sepele gitu, tapi itu sangat penting gitu. Jangan sampai luput gitu ya, perlu dipersiapkan. Oke, ini kita selangi dengan pertanyaan dari Sobat Q ya Kak ya. Ini dari Kak Gung. Gimana sih Mas cara mengatasi materi yang tiba-tiba hilang atau blank ketika kita sedang tampil? Nah, cara mengatasi blank Kak, silakan Kak Imam. Baik, terima kasih. Blank ini sendiri terjadi, alasannya paling kuat adalah yang pertama kita nervous teman-teman. Kita masih grogi sehingga pemikiran kita jadi kabur gitu. Teknik public speaking kan kita lihat dalam public speaking yang pertama adalah jam terbang, yang kedua teknik public speaking harus kita kuasai. Nah, dengan jam terbang yang banyak, ini pastinya akan mengurangi groginya teman-teman. Dengan banyak sekali waktu teman-teman itu terjun di lapangan, berhadapan dengan orang banyak, ngobrol dengan yang mana public speaking kita gunakan terus-menerus, nervous kita tentunya akan berkurang. Dengan berkurangnya tingkat nervous kita akan menentukan apa yang akan kita sampaikan lebih optimal. Karena semakin kita nyaman, semakin kita terbiasa, tentunya akan memudahkan kita untuk fokus dari materi yang kita pelajari. Gitu. Jadi tipsnya adalah perbanyak jam terbang. Nanti blanknya bakal berkurang kok. Gitu. Berarti tadi blank itu ada karena nervous, dan cara salah satunya adalah perbanyak jam terbang atau perbanyak latihan, gitu ya Kak ya? Oke, bener banget. Question dari Kak Syafira Takia. Halo Kak Syafira. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Syafira.
mau tanya kakak pernah nggak nge-MC terus ada salah perkataan atau penyampaian yang berakibat fatal dan cara mengatasinya bagaimana kak? Terima kasih. Silakan Kak Imam. Baik, terima kasih. Kalau saya pribadi ketika melakukan MC dan kesalahan belum pernah ya, tapi untuk pengalaman saya melihat ketika saya kan juga ngajar public speaking, ada beberapa masalah yang mana saya itu mengajak teman-teman audiens saya itu menghilangkan rasa sesal dari trauma masa lalu untuk berani di depan umum gitu. Dari beberapa partisipan yang saya ajar, ini memiliki beberapa masalah dalam dulunya pengalaman masa lalunya adalah salah satunya adalah melakukan kesalahan ketika MC sehingga orang ini trauma lagi untuk MC kita. Jadi saran saya ketika kita sudah pernah mengalami atau di posisi kita salah menyebutkan gelar, salah menyebutkan kalimat, yang pertama adalah kita harus menjadi pendekar untuk meminta maaf atau langsung saja mohon maaf gitu, langsung kita ralat kata-katanya gitu. Jangan lupa setelah melakukan kesalahan tetap langsung fokus, move on. Jangan sampai satu penyebutan gelar salah sampai akhir acaranya jadi rusak. Gitu. Tetap fokus profesional ya. Oke, jadi ketika kita melakukan kesalahan yang fatal, yang pertama adalah minta maaf dan yang kedua adalah melanjutkan dengan profesional gitu ya kak ya. Tetap semangat harus move on dari kesalahan karena itu sangat dibutuhkan. Nah, gitu. Oke. Masih banyak pertanyaannya kak, tapi kita nih, seru banget. Bahasan dulu ya. Ini sobat kita biasa tertarik banget kayaknya dengan dunia public speaking. Oke, tadi lanjutannya dari nervous dan perbanyak latihan, boleh nggak nih kak di-share tips-tips apa aja nih kegiatan yang bisa melatih public speaking? Misalnya cerita ke teman, apakah itu bisa melatih public speaking kita atau bagaimana nih kak? Silakan. Tipsnya ya, untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking hanya di rumah saja dengan simpel gitu, yang pertama adalah ketika teman-teman berada di circle, lihat dulu, refleksi dulu, teman-teman ini tipe orang yang suka bercerita atau hanya mendengarkan nih. Kalau biasanya masih hanya mendengarkan, coba lebih aktif lagi untuk ngomong. Karena apa? Syarat public speaking itu audiensnya minimal 2. Di atas 2 ke atas itu udah public speaking teman-teman. Misalnya cuma berempat gitu. Ya udah teman-teman nih ngomong sama teman-teman yang bertiga ini kita udah jam terbang nih gitu sama teman-teman gitu. Silahkan cerita apapun itu untuk mengasah public speakingnya. Terus faktor pembentuk public speaking yang lain adalah lingkungan. Carilah lingkungan yang baik yang mereka itu juga seorang public speaker yang andal, misalnya seorang debat yang baik, atau seorang pembicara, atau seorang presenter, penyiar radio. Belajarlah sama mereka, karena faktor lingkungan ini juga menjadi pembentuk public speaker yang baik. Selain yang pertama adalah motivasi gitu. Kak Imam dulu waktu itu faktor membentuk public speakernya karena motivasi yang pertama kak. Jadi kayak termotivasi besar sama role model yang kayak pengen kayak gini nih gitu. Harus perbanyak motivasi, jam terbang, dan juga cari lingkungan yang suportif gitu untuk belajar public speaking. Oke, tambah lagi kak, kalau kegiatannya kan berarti selain ngobrol sama teman, kira-kira apa lagi nih kak? Kalau misalnya bergabung di organisasi mungkin kak, bisa. Enggak, kak? Apa? Kalau ngobrol sama kaca, kalau latihannya sama kaca itu termasuk nggak nih? Kalau ngobrol sama kaca sebenarnya terus terang tidak meningkatkan meningkatkan mental kita berbicara di depan umum, tapi lebih ke teknik public speaking. Misalnya nih, kita melihat kaca ini apakah mimik wajah kita sudah baik gitu, misalnya A, I, U, E, O-nya sudah pas gitu, senyum kita sudah pas, pandangan kita sudah baik apa belum, itu lebih ke teknik mendalamnya di public speaking. Tapi kalau untuk mental berbicara di depan umum, itu saya sarankan lebih ke audiens secara langsung gitu. Walaupun minimal hanya 2 pendengar tadi ya kak ya. Iya, benar. Kecil gitu. Tapi itu sudah termasuk latihan. Oke. Oke kak, kita lanjut ke pertanyaan sobat Q aja kali ya. Ini kita dari Kak Patricia. Halo Kak Patricia. Kak Imam mau nanya, bagaimana cara bonding sama partner MC? Karena kadang partner kita atau kita sendiri sering bingung mau nanggepin candaannya. Mungkin pengalaman Kak Imam bisa nih, bagaimana? Iya, benar banget. Beberapa kali dipartnerkan MC dengan misalnya nih dari internal kantor diambil satu, yang satu dari ambil profesional dari luar gitu, atau dari kampus yang satu dari internal kampus, yang kedua dari luar gitu. Itu yang menjadi PR terbesar adalah sebelum acara nih pastikan ada waktu dulu nih sama partnernya untuk menyatukan chemistry. Chemistry ini yang paling utama ketika nanti mau juga atas panggung. Takutnya nih tidak sefrekuensi atau tidak satu tone ketika ngomong. Misalnya yang satu ngomongnya tone-nya cenderung cepat, tapi partnernya tone-nya terlalu lambat atau speed-nya jadi itu kayak jomplang gitu. Jadi
sebelum acara pastikan frekuensinya disamakan, ngobrol bareng-bareng. Ini dalam konteks ini ya, speed berbicara, warna nada, terus nanti pace-nya kayak gimana acara tersebut. Untuk nanti jokes-nya, ini pastikan nih kalau teman-teman, aku pengen lempar joke ini nih di panggung nanti, boleh banget, nggak ada larangan buat janjian. Misalnya, kayak saya sering sama teman partner saya misalnya, Kak, nanti aku mau ngejok ini ya, pantun misalnya. Pantunnya yang ini, nanti kamu balas ini ya, gitu. Itu nggak apa-apa sama partnernya. Jangan sungkan-sungkan untuk membuat apa ya, sketsa jokes untuk nanti di panggung, gitu, Kak. Berarti ada baiknya janjian dulu gitu ya, kayak biar Yes. nggak mungkin biar nggak kaget di panggung dan biar nggak trik jadinya gitu. Iya. Patricia semoga membantu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan. Ini banyak banget ya pertanyaannya. Wow, teman-teman. Pada aktif ya. Kak Zidna, halo Kak Zidna. Izin bertanya Kak, gimana cara mengasah kosakata untuk public speaking? Kadang kan cara berbicaranya agak kurang fokus. Nah, lalu solusinya gimana Kak? Thank you. Baik, silakan. Jadi apanya? Ngasah kosakata? Mengasah kosakata untuk public speaking. Kadang cara berbicaranya agak kurang fokus gitu. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya fundamental sebagai public speaker. Ini kita harus belajar yang namanya bridging, teman-teman. Ingat-ingat bridging. Bridging ini kata dasarnya adalah bridge atau jembatan. Jadi kita harus terbiasa belajar membuat jembatan kalimat dari poin A ke poin B. Misalnya nih, poin A ini ngomongin tentang Pancasila. Poin B ini ngomongin tentang semangat milenial. Bagaimana sih menyatukan dua topik ini? Misalnya nih, kita sebagai generasi muda harus bisa mengamalkan Pancasila gitu. Sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, ini bisa kita refleksikan sebagai generasi milenial gitu. Yang mana kita harus mengaplikasikan atau mengamalkan Pancasila itu untuk kebaikan bangsa gitu misalnya. Kan ada Pancasilanya kesebut, milenial kesebut. Cari latihan yang lain, misalnya kata yang pertama setrika, yang kata yang kedua hero gitu. Gimana caranya menggabungkan kata setrika dengan hero gitu. Itu nanti akan membuat kita itu peka dengan membuat jembatan kalimat sehingga poin A ke poin B ini tidak susah untuk bisa menggunakan kosakata yang baik dan juga benar. Perbanyak latihan teman-teman, jam terbang ini menentukan. Seru loh belajar bridging ini. Bisa dibahas panjang nih kalau ada kesempatan lagi. Oke, terima kasih. Semoga membantu Kak Patrick. Oke. Sambil diminum ya Kak Imam SQ-nya. Iya benar banget, enak banget. Oke. Kalau ini pertanyaan dari saya pribadi Kak. Jadi saya pernah baca public speaking yang baik adalah yang bisa menciptakan pembukaan yang menghipnotis, penyampaian yang memukau, dan penutupan yang mengesankan. Nah, apakah itu benar menurut Kak Imam dan bagaimana cara menciptakannya? Silakan. Ya, benar banget. Kalau kita bedah ya teman-teman, public speaking itu seperti kita sebagai moderator, sebagai MC, sebagai presenter, sebagai seorang pidato, seorang khotbah, ustadz, dan sebagainya. Itu kalau kita bedah, sebenarnya semua public speaking itu ada cakupan 3 poin inti. Yang pertama, pembuka, isi, yang ketiga penutup. Nah, kiat-kiat untuk kita menjadi public speaker yang hebat, atau menarik perhatian audiens kita dalam 5 menit misalnya, kita harus memiliki teknik opening yang baik nih. Ada kiat-kiat opening yang baik nih. Kalau Kak Imam sih rangkum ada sekitar 5-6 ya. Misalnya, sambil melirik role model kita yang artis-artis di atas sana atau seorang role model yang hebat ya, misalnya kayak Najwa Shihab, Deddy Corbuzier, Kick Andy, terus siapa lagi? Rosiana Sialalahi, dan banyak banget presenter-presenter hebat di luar sana. Kita coba berkaca yuk. Pembukaan yang hebat itu kita harus memiliki beberapa jenis opening yang sesuai dengan acara. Misalnya, kita menggunakan data nih misalnya. Sebelum kita membuka acara, atau moderator, atau presentasi. Langsung saja habis salam, salutation, kita ngomongin data nih. Misalnya data penyakit HIV/AIDS yang menjangkit di Yogyakarta, ini segini misalnya. Terus masuk ke opini kita. Ini menjadi wujud keprihatinan kita bersama bahwa nilai angka ini, itu misalnya, apa gitu, alasan membawa data ini ke arah nantinya pemanggilan narasumber untuk di moderator atau pemanggilan atau menuju ke penelitian kita kalau misalnya presentasi pendadaran atau sidang skripsi gitu, atau ke acara, tema acara gitu, bisa disangkut pautkan. Berbicara menggunakan data bisa. Atau yang kedua menggunakan pantun, itu bisa membuka acara dengan pantun gitu. Banyak sekali contohnya. Tak kenal maka tak sayang atau apa ya,
Banyak kan pantun-pantun yang bisa kita gunakan untuk membuka acara. Yang ketiga adalah menggunakan kisah. Kisah ini bisa digunakan kisah, sebuah kisah yang fiksi maupun secara nyata bisa digunakan. Terus yang ketiga menggunakan quote atau sajak. Ini biasa digunakan sama Najwa Shihab, gitu juga bisa. Atau cerita lucu. Cerita lucu biasanya komika-komika kayak Panji Pragiwaksono atau Raditya Dika ini sering menggunakan opening dengan cerita lucu. Nanti dimasuk ke storytelling lagi, ini juga bisa digunakan. Gitu. Itu sih Kak, cara-cara opening yang baik. Atau sama satu lagi, kelupaan. Memberikan manfaat. Di awal tuh langsung bisa di-mention manfaatnya apa aja nih. Misalnya belajar public speaking gitu. Buat teman-teman semua yang pengen berani berbicara di depan umum nih, kita langsung punya narasumber yang hebat gitu. Openingnya pakai manfaat bisa. Oke. Kalau penutupan yang mengesankan Kak, contohnya mungkin? Ya, baik. Kalau penutupan yang mengesankan, misalnya dalam sebuah presentasi atau sebuah talk show gitu, bisa kita gunakan, ini kita bisa mengulangi manfaat. Manfaat yang sudah disampaikan sama narasumber tadi, kita bisa ulas nih poin-poinnya gitu. Atau yang kedua nih, kita bisa merangkum itu menjadi sebuah kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas, dan menjadi sebuah slogan untuk ajakan, gitu, sebuah ajakan. Yang pertama kan meringkas kembali, yang kedua itu kita bisa membuat sebuah ajakan. Yang ketiga, ya ngerti ya Kak ya, ya maksudnya teman-teman ya, dengar ya. Yang ketiga, ini bisa kita tutup dengan quote. Ini kayak kalau pernah dengar teman-teman di acara hitam putih, biasanya penutupan acara itu bisa digunakan dengan quote yang pastinya, ini PR terbesar ya, quote-nya itu harus berkorelasi sama yang kita bahas sebelumnya gitu. Atau kita menggunakan pantun, bisa juga, atau kita bisa tutup dengan slogan bareng bersama-sama. Oke, siap. Jadi banyak banget ya teman-teman tipsnya tadi untuk menghasilkan atau menciptakan pembukaan yang menghipnotis, penyampaian yang memukau, dan penutupan yang mengesankan. Banyak banget dan Kak Imam cukup baik nyampe ngasih contohnya. Wah, keren banget. Jadi bisa langsung teman-teman praktikan gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kita bahas lagi mumpung masih ada waktu. Izin bertanya Kak, public speaking kan dimulai dari lingkungan atau sekitar atau lawan bicara kita. Nah, semisal lawan bicara kita public speakingnya lebih bagus, lebih pintar materinya. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai audiens ya, yang lebih pintar apa? Sebagai apa? Audiens. Sebentar, izin bertanya Kak, public speaking kan dimulai dari lingkungan. Ini antara sebagai audiens atau dia juga mau ikut gitu? Jadi public. Oke, sebenarnya jawabannya sama. Misalnya yang lebih pintar itu sebagai audiens atau sebagai peserta juga yang akan nanti pidato selanjutnya gitu ya. Anggap aja kayak gitu ya. Jadi yang bisa menentukan kalau saya pribadi, ini adalah mindset kita, teman-teman. Misalnya kita harus berpidato di depan dosen atau di depan profesor atau di depan kompetitor kita, yang mana kita sedang membahas hal yang sama, tapi kita ngerasa dia ini lebih capable gitu dalam ngomong kita. Ya sudah, mindset kita itu kita harus ubah. Dengan cara apa? Misalnya ketika kita maju di depan panggung untuk kita diberikan tanggung jawab ngomong, ya udah artinya the floor is yours gitu. Jadi panggung ini milikmu. Jangan sampai ini harusnya dia, harusnya ini. Jangan sampai kayak gitu. Kalau udah diberi tanggung jawab, artinya ini adalah kesempatan kita untuk bisa menyampaikan gitu. Salah satunya mungkin ya untuk yang masih newbie, yang masih awal untuk berbicara di depan umum, yang belajarnya adalah dengan cara mensugesti diri bahwa ketika kita ngomong di depan umum, pastikan atau anggaplah audiens yang mendengarkan ini seseorang yang masih baru gitu untuk akan mendengarkan gagasan yang akan kita beri gitu. Jadi selalu anggap gagasan yang akan kita sampaikan itu bukan orang yang sudah levelnya di atas kita, tapi selalu yang ini anggap aja cangkir kosong yang mau kita isi gitu. Bagaimana sih kamu mengisinya dengan gagasan-gagasan kamu sehingga mengisi cangkirnya ini tidak tumpah-tumpah gitu. Sesuai porsinya. Oh, segini nih. Dan tentunya ini kalau secara langsung maksudnya adalah penyampaian ini dengan kalimat yang baik dan juga benar sesuai dengan teknik public speaking. Oke, ini karena waktunya memang terbatas, ini satu pertanyaan lagi aja ya Kak ya. Iya, sayang banget ya waktunya terbatas. Padahal banyak banget yang tanya nih, keren-keren. Iya. Dari Kak Musdalifah. Oke. Izin bertanya, apa yang harus dipersiapkan kalau ada permintaan menjadi MC berbahasa daerah
Padahal kita belum menguasai bahasa itu sepenuhnya. Nah, mungkin pengalaman Kak Imam juga nih, boleh diceritakan. Baik, kalau MC-nya bahasa daerah, ini balik lagi ke basic public speaking ya. Bagaimana sih kita kiat-kiat menjadi public speaker yang hebat dalam satu konteks, satu penampilan nih? Gimana sih caranya kita menjadi penampil yang baik? Yang pertama kan tadi jam terbang ya, yang kedua lingkungan, terus ketiga teknik public speaking. Nah, jam terbang ini pasti butuh waktu yang banyak untuk bisa punya kesempatan berbicara di depan umum. Terus teknik public speaking kita bisa latih, misalnya intonasi kita harus bagaimana, artikulasinya bagaimana, kapan kita harus menggunakan volume keras, speed cepat, speed lambat. Ini secara detail bisa nih masuk ke kelas yang Kak Imam besok suatu saat kalau dibikin ya. Itu speednya bagaimana, warna nadanya bagaimana, kapan kita harus menekankan suatu kalimat, mana yang enggak. Itu masuk ke teknik public speaking. Nah, kalau untuk bahasa daerah, ini masuk ke kiat-kiat dalam persiapan tampil. Jadi, kalau kita mau tampil nih, dikasih jobnya, kita harus MC bahasa daerah. Ya udah persiapan itu dengan matang gitu. Kalau memang memerlukan nantinya penampilannya tuh secara tekstual, ya mungkin kan teman-teman ini bisa membuat dulu reng-rengan atau abstrak kalimat yang akan digunakan. Misalnya kita harus apa yang akan kita sampaikan itu kita tulis dulu semua. Karena kita kan tidak menguasai bahasa daerah misalnya ya, belum sepenuhnya. Ya udah siapkan dengan baik, tulis semua dari opening, isi penutup. Nanti kita sambil jalan, sambil latih dengan latihan yang tepat dan juga optimal, pastinya nantinya bisa lebih baik lagi ketika tampil gitu. Karena persiapannya juga udah matang. Gitu. Jadi tipsnya siapkan diri dengan baik. Banyak kok persiapannya. Dari nervousnya harus dihilangin, materinya dikuatin, pas tampil juga kita harus menguasai suasana, datang tepat waktu, terus pemanasan dan sebagainya. Oke, cukup lengkap. Oke Kak, bagaimana nih kira-kira misalnya Sobat Q ingin mempelajari public speaking secara profesional, kira-kira Kak Imam tahu nggak nih harus kemana, ke tempat siapa, mungkin Kak Imam bisa memberikan aksesnya seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang pengen belajar public speaking. Sebenarnya saya tidak menuntut untuk, harus ke sana, harus ke sini, harus ke sana ya. Sebenarnya public speaking ini sebuah keterampilan yang mana kita bisa pelajari dimanapun, selama kita tahu nih model-model latihannya kayak gimana gitu. Jadi, kalau kita mau belajar public speaking, pastikan nih kita harus punya role model dulu. Kita tuh pengen jadi apa sih public speakingnya? Kan banyak ya, kita tuh mau jadi ambasador kah? Atau mau selebgram kah? Atau mau seorang pidato kah? Seorang yang berprofesi secara detail gitu, sehingga kita tahu bagaimana nanti public speaking yang harus kita pelajari. Misalnya presenter, MC sama moderator ini memiliki teknik-teknik yang berbeda, sehingga nanti mau kemananya ini bergantung sama role model sama motivasinya mau ke arah mana gitu. Kalau saya pribadi nih setelah ini saya berencana membuat kelas pelatihan public speaking. Mungkin SQ terima kasih banyak atas ini kolaborasinya nantinya. Setelah ini saya itu membuat lembaga berbadan hukum untuk pelatihan public speaking yang teman-teman pengen gabung silakan saja nanti di follow up. Follow aja Instagram saya gitu. Nanti akan ada informasi-informasi pelatihan public speaking untuk profesi, terus juga pelatihan public speaking untuk duta misalnya atau ambasador, atau nanti pelatihan public speaking untuk kepemimpinan, ini penting banget untuk leadership. Dan juga public speaking untuk secara umum gitu, sebagai presenter dan MC gitu misalnya, entertainer gitu. Oke, siap-siap. Biar nggak ketinggalan infonya, langsung aja di follow ya Instagramnya Kak Imam ya. Iya, pendaftaran terakhir tanggal 30 Juni Kak Mayang. Oke, sudah ada pendaftarannya, wah luar biasa. Yes. Dan karena ini batch pertama, saya mengajak teman-teman bisa bergabung sebanyak-banyaknya karena ini gratis. Kalau batch kedua nanti berbayar loh. Ayo, mumpung nih gratis, langsung saja diambut dengan beberapa mentor yang banyak nih dari ilmu komunikasi dan sebagainya yang sudah profesional di bidangnya. Gitu. Keren banget. Ini kan kalau di SQ, mohon maaf, waktunya terbatas ya teman-teman ya. Iya, sayang banget. Ini ternyata memfasilitasi, bahkan ada beberapa mentor gitu ya Kak ya, untuk public speaking dan berbagai motivasi. Nah, langsung aja teman-teman, ini kesempatan yang sangat-sangat bagus. Silahkan di follow Kak Imam biar nggak ketinggalan infonya, dan pendaftarannya tadi sampai 30 Juni ini gitu ya Kak ya. Iya benar banget. Ditunggu ya, nanti posternya saya langsung upload di story deh. Oke, nanti SG juga bantu untuk upload posternya biar teman-teman punya akses ke sana lebih mudah. Oke Kak Imam, oke kita tutup mungkin untuk bincang inspirasi episode kali ini. Dan coba tadi kan ada tipsnya untuk penutupan yang mengesankan adalah dengan quotes.
Nah, boleh dong quotes dari Kak Imam untuk sore ini, silakan. Baik, terima kasih coach saya untuk belajar public speaking ini yang bisa mewakili ya dari motivasi saya, harapan saya adalah saya berharap public speaking bisa menyeluruh ke seluruh bangsa, khususnya anak muda, sehingga menuju generasi emas ini, public speaking sebagaimana kita bisa berbicara sebaik kita berpikir. Gitu. Maksudnya adalah quote itu adalah bagaimana kita bisa berbicara sebaik kita berpikir. Maksudnya banyak sekali di sini kita temui teman-teman itu pinter banget secara akademis, tapi banyak kita temui orang-orang yang juara satu di kampus, juara satu di kelas itu introvert gitu loh. Harapan saya kita harus bisa berbicara sebaik kita berpikir adalah pengennya semua anak muda generasi milenial tuh melek akan pentingnya kita bisa membuat sebuah gerakan-gerakan, sebuah forum yang kita tuh aktif sebagaimana kapasitas teman-teman ini sesuai dengan bidangnya gitu. Saya harap itu sih quote yang bisa mewakili di public speaking. Keren banget. Wah, keren banget Kak Imam, berbicara sebaik kita berpikir. Wow. Yes. Oke, demikian Sobat Q bincang inspirasi kali ini. Semoga bisa membawakan manfaat untuk Sobat Q semua yang sudah bergabung ataupun nanti juga bisa ditonton lagi di IGSQ. Nuhun penjelasannya Kak Imam dari Musdalifah. Ya. Terima kasih. Ya, ini banyak sekali pertanyaan, bisa langsung dilanjut ke DM kali ya Kak ya. Yang ini banyak yang belum kejawab kayaknya. Yang masih punya pertanyaan seputar public speaking langsung aja through DM-nya Kak Imam. Nanti akan Minky cantumkan ya Instagramnya Kak Imam biar lebih jelas lagi, dan poster untuk daftar kelasnya Kak Imam secara free. Keren banget. Oke, kita tutup ya Kak Imam ya untuk sore ini. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Imam. Terima kasih banyak atas terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak sabar nih ikut kelasnya Kak Imam, kata Kak Patrick. Wah, langsung daftar aja ya. Ditunggu ya. Terima kasih untuk sobat yang sudah bergabung. Selamat sore, wassalamualaikum. Thank you SQ, BTW thank you ya. Merchandise-nya banyak banget nih. Thank you, selalu buat thank you. Selamat sore Sobat Q.